Sebelum perang, militer Israel dibikin malu kawanan penyusup. Militer Israel dipermalukan oleh sekelompok kawanan penyusup. Mereka dikabarkan berhasil membobol pangkalan perang. Akibat hal tersebut, negara Yahudi itu sangat malu. Pangkalan Natan di kota Beersheba diserbu para penyusup dengan menggunakan beberapa drone. Salah satu serangan drone itu menyebabkan pemadaman listrik di pangkalan tersebut. Mengutip laporan Channel 12, drone lainnya menyerbu digunakan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Laporan tersebut mengatakan bahwa polisi dan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengetahui rencana pembobolan di pangkalan tersebut, tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Menurut laporan, para tersangka tidak berhasil mencuri senjata, tetapi mereka mengambil peralatan militer lainnya. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan tentang sifat peralatan yang dicuri, dan tidak ada tersangka yang ditahan sehubungan dengan tindakan tersebut. Menyusul peristiwa luar biasa di daerah itu, tingkat kesiapan pangkalan segera dinaikkan, termasuk memperkuat target keamanan dan pertahanan. Kami tegaskan bahwa tidak ada senjata yang dicuri dari unit dan tidak ada kerusakan pada generator, meskipun ada pelanggaran yang teridentifikasi di pagar yang langsung diblokir. Demikian IDF memaparkan. Selain itu, menyusul identifikasi pesawat sipil di daerah pangkalan, sarana teknologi digunakan dalam koordinasi dengan kepolisian Israel. Begitulah IDF menerangkan lebih lanjut. Pelanggaran yang memalukan militer Zionis itu merupakan insiden terbaru setelah Senin malam lalu pangkalan Angkatan Udara Nevatim yang menjadi markas jet tempur siluman F-35 Israel diserbu pengendara mobil berkecepatan tinggi. Mobil terhenti oleh pakuban yang dipasang di area jalan pangkalan yang berlokasi di Gurun Negev tersebut. Pelaku masuk ke area pangkalan dan berhasil melarikan diri dengan memanjat pagar. Mobil yang digunakan tersangka merupakan hasil membajak di Dimona. Insiden itu memicu perburuan besar-besaran, termasuk melibatkan pasukan khusus dari Angkatan Udara. Namun sejauh ini belum ada laporan tentang penangkapan tersangka. Laporan lain dari Times of Israel menyebutkan, beberapa pekan terakhir kawanan pencuri berhasil mencuri tenda militer dan peralatan lainnya dari pangkalan pelatihan Zelim IDF di siang hari bolong. Sekitar 20.000 peluru juga dicuri dari pangkalan militer Sdeh Taiman di utara Beersheba. Pasukan pertahanan Israel berusaha menyinkronkan kemampuan dan memodifikasi unitnya. Konsep baru Israel dimaksudkan untuk mempersiapkan transformasi sehingga posisi Israel berada di depan rekan-rekannya perihal teknologi. Israel melakukan latihan pertahanan udara terintegrasi berlapis-lapis pertamanya pada bulan Desember 2020. Dan perusahaan pertahanan lokal seperti Rafael Advanced Defense System menggabungkan lebih banyak kecerdasan buatan dan kemampuan pengenalan target otomatis ke dalam platform mereka. Ketika Israel berbicara tentang manuver multidimensi di medan perang, mereka membandingkannya dengan angkatan bersenjata lainnya. Misalnya, Korps Marinir Amerika Serikat yang menggunakan beragam platform dan aset, bergerak melampaui gagasan infanteri, lapis baja, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai layanan terpisah. Ini adalah perubahan paling signifikan yang terjadi dengan IDF. Israel masih merasa kesulitan dengan pendekatan interdisipliner tersebut. Militer Israel tidak hanya terdiri dari wajib militer, tetapi juga pasukan cadangan yang besar. Dan IDF berusaha untuk melatih mereka dengan menggunakan doktrin baru dan teknologi terbaru. Mereka sekarang fokus pada prajurit individu, memodifikasi pelatihan, pejuang perang, dan penggunaan teknologi. Ini bukan tentang melatih pasukan cara menaklukkan bukit tertentu dengan lebih baik, melainkan melihat bagaimana tuntutan teknologi baru telah berubah di medan perang serta. Salah satu batasan khusus adalah waktu, karena tentara bertugas sebagai wajib militer hanya untuk beberapa tahun. Karena keterbatasan waktu, Israel menggunakan simulator dan teknologi baru untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam permainan perang dan menerapkan temuan tersebut untuk konflik nyata berikutnya. IDF menempatkan banyak brigade melalui simulator baru pada tahun lalu dan menggunakan optimalisasi kinerja manusia untuk mengembangkan pelatihan melalui pemahaman neuroplastisitas. Metode menggunakan alat untuk memahami cara kerja otak. Sementara Israel memiliki platform canggih di kapal perang Sa'ar 6 dan jet F-35 yang baru.
Platform yang dibutuhkan oleh pasukan darat untuk pertempuran di masa depan belum tiba, dan tantangan perang darat berbeda. Di tingkat infanteri, militer perlu beradaptasi dengan keterampilan para calon mudanya. Dengan kata lain, sementara prajurit infanteri masih bertempur dengan senapan, pejuang perang saat ini bergabung dengan tentara dengan pengalaman menggunakan telepon pintar dan teknologi lain yang tidak dikenal oleh para pendahulunya. Tantangan lain yang dihadapi IDF adalah jumlah korban, seperti yang terlihat dalam perang selama 1960-an dan 1970-an. Itu berarti IDF menginginkan kemenangan yang menentukan, tetapi tanpa jenis kerugian dalam perang 1967, yang membuat Israel kehilangan sekitar 800 tentara. Israel tahu musuh-musuhnya memahami tantangan ini dan bahwa musuh saat ini tidak menghadapi Israel secara langsung dalam konflik konvensional. Sebaliknya, militan terkadang menggunakan kompleks bawah tanah dan bertempur di antara warga sipil, berusaha untuk menyerang jaringan terlemah Israel. Salah satu solusinya adalah penggunaan teknologi Israel untuk menemukan dan mengekspos musuh.